Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Wijayanti dengan NIM 230100020, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kartamulya. Di sini saya akan memahami tentang peradilan tata usaha negara atau yang sering disebut PTUN. Di sini ada pengertian PTUN. Apa sih PTUN itu? PTUN adalah kepanjangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Kehadiran PTUN bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan atau keputusan pejabat administrasi negara yang dianggap merugikan. Dalam praktiknya, tidak semua perkara dapat diselesaikan oleh PTUN. Oleh karena itu, penting memahami batas-batas kewenangan PTUN, baik secara absolut maupun relatif, agar proses hukum dapat berjalan sesuai ketentuan. Nah, jadi PTUN itu berfungsi sebagai pengawas eksternal terhadap tindakan pemerintah untuk memastikan bahwa keputusan tata usaha negara tidak melanggar hukum dan melindungi hak-hak warga negara dari penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintah. Selanjutnya, ada sumber hukum PTUN, terbagi menjadi 3 poin, yakni yang pertama, Undang-Undang 1945, khususnya pasal 24 tentang kekuasaan hakim. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 2009. Lalu yang terakhir, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lalu PTUN juga mempunyai kewenangan. Terbagi menjadi 2, yaitu kewenangan absolut yang menentukan jenis perkara yang ditangani dan kewenangan relatif yang menentukan lokasi PTUN yang berwenang. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai kewenangan absolut. Kewenangan absolut merupakan orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat PTUN, baik pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Lalu di sini juga ada perkara kewenangan absolut, yaitu ada 2 ya ini di sini. Yang pertama, gugatan SK terhadap pemberhentian PNS atau pegawai negeri sipil. Jadi, seorang pegawai negeri sipil diberhentikan oleh atasannya melalui surat keputusan SK. Ia menggugat ke PTUN karena merasa pemberhentiannya tersebut tidak sesuai dengan prosedur atau tanpa alasan yang sah. SK pemberhentian, alasan kewenangan PTUN termasuk keputusan individual, konkret, final, dan menimbulkan akibat hukum. Lalu yang kedua ada pembatalan sertifikat tanah oleh BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Jadi BPN mencabut dan membatalkan sertifikat hak milik atau SHM atas tanah milik warga tanpa proses hukum. Pemilik lahan menggugat ke PTUN. KTUN keputusan pembatalan sertifikat. Alasan kewenangan PTUN termasuk keputusan yang final dapat merugikan kepentingan hukum pihak terkait. Lalu di sini juga ada kewenangan relatif. Kewenangan relatif adalah kewenangan yang menentukan PTUN mana, yaitu berdasarkan wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu sengketa tata usaha negara TUN. PTUN yang berwenang adalah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan yang digugat. Unsur penting penentuan hukum berdasarkan tempat tinggal penggugat, melainkan berdasarkan lokasi pejabat atau badan TUN yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara atau KTUN. Nah, berikutnya ada contoh kasus yang termasuk dalam kewenangan PTUN. Terbagi menjadi 5, yaitu ada bidang perizinan, bidang kepegawaian, bidang pertanahan, bidang pendidikan, dan yang terakhir bidang perpajakan. Poin penting dari bidang perizinan yaitu yang pertama, gugatan terhadap pencabutan izin usaha. Yang kedua, sengketa penolakan permohonan IMB atau izin mendirikan bangunan. Dan yang ketiga, pembatalan izin lingkungan. Lalu contoh yang kedua dari bidang kepegawaian. Nah, di sini gugatan terhadap SK pemberhentian PNS. Seperti yang tadi saya jelaskan, mungkin kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua,
sengketa kenaikan pangkat atau jabatan, dan pembatalan mutasi pegawai. Lalu contoh yang ketiga dari bidang pertanahan, jadi gugatan terhadap putusan penolakan sertifikat tanah yang pertama. Lalu yang kedua, sengketa pembatalan hak atas tanah. Lalu yang terakhir, gugatan terhadap keputusan ganti rugi pembebasan tanah. Lalu contoh dalam bidang pendidikan yaitu gugatan terhadap SK pemberhentian guru atau dosen. Lalu sengketa keputusan tidak lulus ujian profesi, dan yang terakhir pembatalan keputusan sanksi akademik. Nah, yang terakhir contoh dari bidang perpajakan, jadi gugatan terhadap surat ketetapan pajak, sengketa keputusan penolakan restitusi pajak, dan gugatan terhadap keputusan pemeriksaan pajak. Jadi kesimpulannya, PT-UN atau Peradilan Tata Usaha Negara adalah sistem peradilan khusus di Indonesia yang menangani sengketa antara warga negara dengan pemerintah terkait keputusan atau tindakan administrasi negara. Manfaat PT-UN bagi masyarakat adalah memberikan jalur hukum bagi masyarakat untuk menggugat keputusan pemerintah yang dianggap tidak adil atau melanggar hukum. Hal ini memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai PT-UN atau Peradilan Tata Usaha Negara. Mungkin saya cukupkan sampai sini. Mohon maaf bila banyak kesalahan, banyak kekurangan mengenai penjelasan PT-UN. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.